Belajar di rumah gak seasik belajar di sekolah. Gak pernah aku bayangkan kita bakal belajar di rumah, gak ketemu sama teman-teman, gak bisa seru-seruan bareng, gak bisa dengar suara Epa yang melengking, acara kelas seru-seruan sama Jilong, gak bisa diskusi bareng guru secara langsung. Sepi deh LFH di rumah, belajarnya sendirian. Pengen cepet balik. Jadi menurut saya sebenarnya LFA ini kurang efektif untuk kita menjadi semakin lebih pintar. Karena menurut saya meskipun kita dikasih soal yang lebih sulit, itu sebenarnya tidak membantu kita karena kita belum mengerti dasarnya. Dikasih soal yang sulit, baru meskipun kita buka buku atau men-search Google pun itu belum tentu kita ngerti dan kita bisa. Jadi menurut saya LFA ini kurang efektif karena ilmu kita makin sedikit bertambah karena bisa buka buku lah, lihat Google lah. Lalu juga kalau menurut saya relasi dengan orang lain itu sebenarnya baik-baik aja sih, nggak ada sih masalah tentang hubungan ke teman karena LFA ini terjadi. Sekian dari saya, terima kasih. Hai Jilong, udah 2 bulan kita menjalani LFA. Kalau ditanya LFA padaku, ya aku bilang asik, serius, asik. Belajarnya beda dengan yang ada di sekolah. Kalau LFA lebih fokus belajarnya, entah kenapa. Kalau menurutku lebih fokus belajar karena lebih santai, dibawa santai. Kalau sekolah beda lagi, tapi nggak bertahan lama santainya, karena tugas pun berat kali. Udah tahu lah kita kayak mana tugas kita, berat, banyak, menumpuk. Ngerjain tugas pun kalau sampai begadang sering dimarahi orang tua lah gitu. Aku rindu kayak mana situasi belajar di sekolah. Sebenarnya aku rindu kebersamaan kita, rindu kita lari sama, rindu semualah yang kita lakukan bersama. I miss Jilong. Bye. LFA itu banyak tugasnya juga beda sama tugas di sekolah. Kalau LFA lebih numpuk dia, terus ada video-video gitu. LFA asik karena bisa bicara sama kawan dari grup. Iya, lebih enak. Terus LFA itu maunya jangan balik lagi lah, bosan. Nggak terasa udah 2 bulan aja kita LFH. Pasti banyak yang kita rindukan, khususnya untuk kelas, karena itu tempat kita belajar. Rindu sama teman semeja, Wilhelma, Tasya, hai. Rindu juga bisa enjoy belajar di kelas, saling bully, ketawa. Terus rindu juga bisa nanya guru kalau kurang tahu, biar lebih gampang, Bu nggak tahu bagian itu. Terus kalau lucunya pas selama LHK ini kayak di kelas kan Kak absen, cuma cukup nanya ada yang nggak hadir. Kalau di WAG rebutan absen, itu lucu. Sama kalau misalnya sih pas post-test, kalau mah di sekolah tinggal nerima soal, terus nerima kertas, terus mikirin jawaban. Nah kalau di LFA ini harus mikirin teknis, bikin jawaban, belum lagi error. Pokoknya gak sabar deh masuk sekolah. Di LFH banyak kali tuntutan tugas, ujian. Tugasnya pun rasional, ujiannya lebih rasional lagi. Sabtu Minggu pun dipakai. Sistem LFH-nya bagus sekali.
Paling bagus sistem 11 PMI 3. Bentar lagi PAT bos, semangat. LFH, apaan sih LFH? Belajar di rumah, kerjaan numpuk, tugas banyak, kadang koneksi juga nggak jelas. Tapi ya gitulah, sekian banyaknya tugas, sekian banyaknya ujian, nilai anjlok ya kan teman-teman semua. Tapi itulah yang harus dihadapi, dan bukan sebuah kebohongan lagi kalau kita bakal PAT online. Semangat guys. Hal menarik LFH itu sebenarnya banyak. Menurut saya itu yang menarik salah satunya waktu video conference. Nah jadi kalau misalnya waktu video conference itu banyak teman-teman termasuk saya juga yang lupa mematikan mikrofonnya. Jadi suara-suara yang dari luar, misalnya kayak suara mamanya lagi merepet atau adik-adiknya lagi berantem gitu, terdengar sekelas gitu. Dan itu juga yang buat lucu, yang buat pelajaran juga tidak membosankan. Jadi kayak ada lawak-lawaknya gitu. Terus yang menarik juga, selama LFA ini saya lebih sering main game karena semakin banyak waktu untuk memegang laptop dan alat elektronik lainnya gitu. Jadi kadang juga lebih memprioritaskan main game daripada study. Terima kasih. Jadi hal yang menarik selama LFA itu bagi saya itu yaitu dimana kita bisa bebas mandi kapan aja, dan juga kalau misalnya pun lagi belajar bisa sambil makan juga, bisa juga sambil tiduran. Terus yang kalau di rumah juga nggak ada aturan-aturan khusus yang kayak di sekolah gitu lah, entah apa lah itu. Baru juga bisa juga main game bareng teman-teman. Terus walaupun jauh, komunikasi sama teman dan guru juga tetap lancar. Terus kalau belajar juga bisa juga pakai media lain, itu bisa juga dari internet ataupun dari buku. Udah itu aja sih. Hai, jadi hal yang menarik tentang LFA menurutku itu kalau misalnya kita belum ngerti pelajarannya, kita bisa buka referensi lain, contohnya kayak YouTube atau Google. Kalau di asrama kan kita nggak bisa buka media sosial kayak gini, cuma bisa buku atau kadang-kadang juga bisa ke perpus. Kalau ini kita bisa setiap saat buka YouTube atau Google. Di semasa LFH ini bagi Aspa dikurang-kurangi lah main gamenya. Terkadang Aspa bisa main sampai subuh, juga bisa main waktu pelajaran, tidak terkecuali untuk saya. Jadi mohonlah untuk Aspa, khususnya Aspa Jilong, kita kurangi main gamenya. Hal-hal menarik yang saya alami saat LFH, saya bisa mengalami hal-hal unik dan menarik seperti berteman dengan cara long distance, bisa berteman dengan kawan-kawan tidak melalui tatap muka tapi melalui media lain, jadi terasa unik dan tentunya bisa kami bisa melakukan hal-hal yang sedikit bandel di saat melakukan kegiatan proses belajar mengajar, seperti melakukan hal-hal lain saat belajar, dan seperti main game dan lain-lain. Itulah hal-hal yang pernah saya alami saat kegiatan LFH. Itu di tangan kita, karena kalau misalnya kalian juga nggak ikut materi yang ada dikasihin guru melalui online platform yang ada, itu ruginya di kalian, bukan di siapa-siapa. Hal-hal menarik selama LFA itu banyak. Yang pertama, menurut aku selama LFA bisa belajar banyak masakan, yang dimana kalau di sekolah kita hanya bisa belajar masak waktu PDK. Nah terus selama LFA kita bisa lakuin banyak hal yang kita suka tanpa merasa berdosa. Misalnya kita bebas main laptop, main HP, main game, atau juga mungkin minum kopi tapi tanpa melanggar aturan. Nah terus selama LFA juga kita gak ada yang namanya pemeriksaan. Mantap.
Karena karantina, aku jadi lebih sering nonton drama Korea, nge-YouTube, terus ngerayain ulang tahun teman itu pakai hal-hal unik kayak buat profil kita jadi gambar teman, terus nge-zoom, nyanyiin ulang tahun di Zoom, terus siap itu buat video selamat ulang tahun, terus bisa juga jadi pokoknya macam-macam lah. Semua semoga kita semua bisa fokus dan tidak lalai dalam mengerjakan PAT nanti supaya hasilnya juga dapat baik dan juga rata-rata PAT kelas kita bisa naik dan banyak 85 ke atas dari kelas kita. Terus jangan lupa jaga kesehatan, makan makanan yang sehat, kurangi begadang supaya kita tetap sehat dalam menjalani PAT, dan juga jangan lupa siapkan server yang bagus supaya kita dapat mengakses Moodle dengan lancar dan kita dapat menjalani PAT dengan lancar juga dan tidak mengalami kendala suatu apapun. Dan yang paling utama, selalu berdoa kepada Tuhan semoga ujian kita dilancarkan. Amin. Wish you Jilong. Harapan saya untuk PAT Jilong. Jadi harapan saya untuk teman-teman saya Jilong nih terbaik, supaya kita semua bisa melakukan yang terbaik, mempersiapkan diri terbaik dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri, supaya dengan demikian kita tidak mengecewakan seseorang pun. Dan untuk teman saya Tobias, supaya dia juga bisa melakukan yang terbaik dan tidak terus menonton anime. Sekali lagi, Tobias itu wibu. Harapannya buat Jilong di PAT nanti itu semoga PAT kita itu dapat berjalan dengan lancar, hasilnya juga sesuai sama apa yang udah kita harapkan. Juga nanti semoga nggak ada kendala sama jaringan atau yang lain-lainnya. Model kita juga aman, nggak error, supaya kita nggak dapat soal yang manual kayak kemarin. Juga semoga Jilong tetap sehat, terutama di PAT nanti. Hai teman-teman, terasa bentar lagi kita udah mau PAT. Saya berharap di PAT kali ini kita semua bisa dapat kerja keras semaksimal mungkin, karena kesuksesan itu tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Dan kalau kita ingin berhasil, kan biasa kita belajar bareng di asrama. Dan ini saya juga berharap agar kita semua tetap belajar bersama, meskipun jika ada yang tidak diketahui, tanya ke teman yang lebih tahu. Dan tidak lupa juga kita harus berdoa, karena Tuhan yang mampu membuat kita bisa untuk PAT nanti. Udah. Harapan untuk Jilong di PAT, visual the best. Harapan saya, semoga nilai kami baik-baik saja supaya bisa bikin orang tua bangga. Harapannya semoga PAT kita semua bisa berjalan dengan lancar tanpa ada kendala-kendala yang berarti. Semoga kita juga bisa memberikan yang terbaik dari apa yang kita punya dan mendapatkan hasil yang sesuai dengan usaha-usaha dan juga harapan-harapan kita selama ini. Semoga kita bisa tetap sehat, tetap bahagia, dan semoga kita bisa menyesuaikan diri dengan new normal yang akan segera kita jalani. Okay. Mungkin pandemi ini selesai, kita langsung kelas 12. Ya, kita nggak sekelas lagi, mungkin ada yang pisah ataupun tetap. Tapi semuanya ada jalannya masing-masing. Ya, saya berharap bagi teman-teman saya, walaupun kita pisah, kita masih bisa tetap dekat, masih bisa tetap menjalankan solidaritas kita, tidak hanya sebagai teman seangkatan, tapi bisa juga teman-teman 11 PM3. Ya tidak harus dengan sekelasnya yang baru kita berteman, kita juga bisa berteman dengan sekelas kita yang lain. Ya, kita mempunyai jalan, mungkin punya jalan yang berbeda, ya kita harus mampu menempuhnya. Ya, apa lagi ya? Ya, tapi itulah mungkin sampai di sinilah kita akan
waktu itu sudah acara kelas terakhir, ya mudah-mudahan masih bisa kita acara kelas lagi ya, sebagai teman 11 PMI 3. Yang pertama itu untuk LFH, semoga LFH ini tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar kita seperti sedia kala. Yang kedua itu untuk PAT, post test dan remet yang belum selesai, saya mengucapkan semangat karena mungkin PAT ini memang agak unik karena kita mengadakannya di rumah, sehingga itu saya mengucapkan semangat, jangan mudah menyerah dan terus berjuang. Hai Jilong, kalau pesan dariku semoga di kelas 12 nanti lebih serius belajarnya, sukses kedepannya juga untuk ujian-ujian yang akan datang dan semakin matang pilihan universitasnya, dan sukses untuk yang mau ngambil Akpol dan Akmil. Hai Jilong, jadi bentar lagi kita mau naik kelas 12. Aku gak tau mau bilang apa, tapi semoga di kelas 12 itu belajarnya yang serius, biar kita bisa sama-sama sukses, biar bisa kuliah di tempat yang diinginkan, dan semoga gak saling melupakan sesama Jilong karena kita adalah keluarga, jadi semoga gak saling lupa. Teman-teman Jilong, bentar lagi kita kan kelas 12, jadi karena COVID ini sebagian besar proses belajar mengajar kita kan bermasalah. Jadi untuk menghadapi kelas 12 yang pastinya bakal menentukan nanti, kita harus mulai semua dari motivasi yang berasal dari diri kita sendiri. Semoga dengan motivasi yang kita dapatkan sendiri, kita dapat meraih apa yang menjadi impian kita masing-masing. Sekian. Halo Jilong, 1 tahun kita bersama, 1 tahun juga terasa terbang begitu saja. Nah, kita sekarang ini udah mau kelas 3 nih. Bukan waktunya main-main lagi. Kita harus tunjukkan kita itu siapa. Tunjukkan diri kita. Tunjukkan kalau kita itu Xenonite. Karena kelas 3 ini, disinilah ajang pembuktian diri kita dan angkatan kita. Kita harus tunjukkan kepada diri kita, angkatan kita, orang tua kalau bahkan sampai sekolah, kalau kita bisa menorehkan nama yang baik. Kita harus tunjukkan di ujian-ujian nanti. Kita harus tunjukkan nanti kayak catar atau stan, di mana-mana kalau kita bisa masuk ke situ. Tunjukkan siapa kita. Tunjukkan kita Jilong. Karena Jilong, heroes never fade. Karena bentar lagi kita udah mau kelas 12, siapa sih yang gak tahu kalau kelas 12 itu gak banyak waktu lagi untuk main-main, repot, capek. Di situ aku bilang kita harus tetap semangat, tetap fokus pada tujuan kita. Kita tahu kalau misalnya itu kita nggak anak-anak lagi, karena kita nanti yang paling tua di asrama maupun di sekolah. Jadi tetaplah belajar untuk menjadi dewasa. Semangat Jilong. Untuk teman-teman Jilong, nggak terasa kita udah kelas 12. Semoga nanti pas kelas 12 kita tetap dapat menjaga tali persaudaraan yang telah kita bentuk selama kelas 11, dan nanti pas kelas 12 kita dapat melakukan usaha yang sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan ataupun mencapai cita-cita yang kita inginkan dalam melanjutkan pendidikan kita selanjutnya. Sukses terus untuk Jilong. Sekian dari saya.